Bayangkan seorang pria yang dulunya pembela kesesatan, namun pada akhirnya menjadi tameng Islam di medan perang. Seorang paman Nabi Muhammad SAW, namun juga sahabat seperjuangan yang tak pernah gentar menghadapi maut. Siapakah dia? Kisahnya bukan sekadar sejarah, tapi cahaya keteladanan yang tak akan padam. Inilah kisah tentang sang singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib lahir dalam keluarga yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy. Ia adalah putra dari Abdul Muttalib, pemuka kaum Quraisy, dan juga paman dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah sosok yang sangat dihormati, dan ibunya, Halah binti Wuhaib, berasal dari keturunan yang juga mulia. Uniknya, ibu Hamzah adalah sepupu dari Aminah binti Wahb, ibu Nabi Muhammad SAW. Itu berarti, selain sebagai paman, Hamzah dan Rasulullah SAW juga adalah saudara sepersusuan, karena keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kedekatan ini membuat hubungan mereka sejak kecil bukan sekadar hubungan keluarga, tetapi penuh dengan kasih sayang dan kedekatan emosional yang mendalam. Sejak masa mudanya, Hamzah telah dikenal sebagai seorang pemuda Quraisy yang gagah, kuat, dan pemberani. Ia memiliki postur tubuh yang kekar, pandai dalam memanah, dan sangat terampil dalam berburu. Dalam perjalanan hidupnya, ia tumbuh menjadi salah satu tokoh yang paling disegani di Mekah. Keberaniannya, disertai dengan jiwa kesatria dan kehormatan, membuat namanya dikenal luas di antara para pembesar Quraisy. Tidak sedikit pemuda Quraisy yang mengidolakannya sebagai lambang keberanian dan kejantanan. Selain itu, Hamzah juga memiliki karakter yang adil, tegas, dan tidak menyukai kezaliman, sifat yang kelak akan menuntunnya pada cahaya Islam. Meski Hamzah belum memeluk Islam di awal dakwah Rasulullah SAW, ia tetap menjadi sosok yang sangat dekat dan sering membela keponakannya itu dari gangguan orang-orang Quraisy. Ia belum ikut dalam barisan kaum muslimin, namun ia juga tidak senang melihat Muhammad SAW disakiti atau dihina. Di masa-masa itu, Rasulullah SAW sedang menghadapi tekanan besar dari kaumnya sendiri setelah menyampaikan risalah tauhid. Mekah menjadi tempat yang keras bagi para pemeluk Islam pertama, dan Hamzah menyaksikan semua itu. Hatinya masih dalam pencarian, namun benih iman telah mulai tumbuh dalam diam. Hamzah banyak menghabiskan waktu di padang terbuka, berburu hewan, dan menjelajahi gurun. Kegiatan itu bukan hanya melatih fisiknya, tetapi juga mengasah jiwanya dalam menghadapi tantangan. Ia sering pulang dari perburuannya dengan hasil yang memuaskan, membawa makanan dan cerita keberanian. Penduduk Mekah mengaguminya, dan para wanita Quraisy pun memujinya. Namun, di balik ketenarannya itu, Hamzah adalah pribadi yang rendah hati. Ia tidak sombong dengan kelebihannya, dan selalu menjaga kehormatan diri serta keluarganya. Inilah yang membuatnya berbeda dari banyak pemuka Quraisy lainnya. Satu hal yang membuat Hamzah berbeda adalah kecintaannya terhadap keadilan. Ia tidak pernah diam jika melihat seseorang diperlakukan semena-mena. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Hamzah pernah menegur orang Quraisy yang memperlakukan budak atau orang lemah secara tidak manusiawi. Ia tidak takut menentang arus, bahkan jika itu artinya berselisih dengan tokoh-tokoh besar kaumnya sendiri. Karakter ini menunjukkan bahwa hatinya sebenarnya telah siap menerima kebenaran, hanya menunggu waktu dan momentum yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dengan semua kelebihan itu, keturunan mulia, kekuatan fisik, ketegasan, serta kedekatan dengan Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sosok yang sangat strategis dalam perjalanan dakwah Islam. Namun, pada saat itu, ia masih berdiri di antara dua dunia. Dunia jahiliyah yang penuh kebanggaan suku, dan dunia iman yang penuh cahaya. Perjalanan menuju Islam belum dimulai, tetapi setiap langkah hidupnya sedang diarahkan oleh takdir ilahi untuk mengukir sejarah yang tak akan pernah dilupakan oleh umat ini. Hari itu, panas matahari Mekah terasa membakar, namun suasana di sekitar Ka'bah jauh lebih panas dari biasanya. Abu Jahal,
tokoh Quraisy yang terkenal paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW, baru saja melontarkan hinaan dan cercaan di depan umum kepada Muhammad SAW. Ia menuduh beliau sebagai pemecah belah kaum, pendusta dan perusak tradisi nenek moyang. Yang lebih menyakitkan lagi, ia mengucapkan kata-kata kasar dan menampar Rasulullah SAW, yang saat itu hanya bisa diam dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Tidak seorang pun dari kaum muslimin mampu membalas perlakuan Abu Jahal saat itu. Hingga datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah baru saja kembali dari perburuan di padang pasir, dengan busur dan panah masih tergantung di punggungnya. Seorang perempuan budak dari Bani Makhzum melihat peristiwa penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan segera melaporkannya kepada Hamzah dengan nada marah dan penuh kegeraman. "Wahai Hamzah," katanya, "apakah kau tidak melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakanmu? Ia telah menghina dan menyakitinya di depan semua orang." Darah Hamzah langsung mendidih. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju Ka'bah, tempat di mana Abu Jahal biasa duduk bersama para pemuka Quraisy. Begitu sampai, Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal di tengah kerumunan. Ia tak berkata banyak. Dengan kekuatan tangannya yang terkenal, ia mengayunkan busur yang dibawanya dan menghantamkan ke kepala Abu Jahal dengan keras. Darah mengucur dari luka di kepala musuh Allah itu. Semua mata tertuju pada Hamzah, yang berdiri gagah dengan sorot mata menyala. "Kau berani menghina Muhammad, padahal aku berada di atas agamanya," ucap Hamzah dengan suara lantang. Ucapan itu mengejutkan semua orang, bahkan Hamzah sendiri. Ia belum benar-benar memeluk Islam secara resmi, namun kalimat itu keluar dari hatinya yang telah tersentuh oleh kebenaran. Setelah kejadian itu, Hamzah kembali ke rumahnya dalam keadaan gelisah. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena menyadari bahwa dirinya telah mengucapkan sesuatu yang sangat besar, sebuah deklarasi iman. Dalam keheningan malam, Hamzah merenung, mencoba memahami isi hatinya sendiri. Ia mengenang keponakannya, Muhammad SAW, yang sejak kecil ia cintai dan lindungi. Ia teringat akhlak mulia Rasulullah, kejujurannya, kelembutannya, dan bagaimana beliau tidak pernah berdusta, bahkan sebelum menjadi nabi. Semua itu perlahan membuka hatinya terhadap Islam. Keesokan harinya, Hamzah mendatangi Rasulullah SAW dan mengutarakan kegundahannya. Ia berkata, "Wahai keponakanku, semalam aku berkata bahwa aku berada di atas agamamu, tapi aku belum benar-benar mengerti apa itu." Rasulullah SAW dengan kelembutan yang luar biasa menjelaskan ajaran Islam kepadanya. Beliau menjelaskan tentang tauhid, kenabian, hari akhir, dan tujuan hidup yang sebenarnya. Hati Hamzah bergetar. Ia merasa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa ragu lagi, Hamzah mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW dan memeluk Islam secara penuh, sebuah titik balik besar dalam sejarah perjuangan umat Islam. Masuk Islamnya Hamzah menjadi pukulan telak bagi Quraisy. Mereka tahu bahwa Hamzah bukan sembarang orang. Ia adalah kesatria Mekah, pemuda kebanggaan mereka sendiri. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki pelindung yang disegani. Hamzah tidak hanya masuk Islam, tetapi ia juga menjadi benteng pertahanan bagi Rasulullah SAW. Ia tidak pernah ragu untuk menantang siapapun yang berani mengganggu umat Islam. Dalam satu malam, Allah ubah amarah menjadi hidayah. Dan dari hati yang membara lahirlah seorang singa Allah yang kelak akan menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Sejak hari ia mengucapkan syahadat, Hamzah bin Abdul Muttalib berubah sepenuhnya. Ia tak hanya menjadi bagian dari umat Islam, tapi juga menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Di tengah tekanan yang semakin kuat dari Quraisy, masuk Islamnya Hamzah memberikan suntikan keberanian bagi kaum muslimin yang saat itu masih sedikit dan lemah. Bersamaan dengan Umar bin Khattab yang juga memeluk Islam tak lama setelahnya, keduanya menjadi dua tiang kekuatan umat Islam di Mekah. Hamzah tidak sembunyi-sembunyi dalam keislamannya.
Ia berdiri tegas dan terang-terangan menunjukkan identitas barunya. Perubahan Hamzah sangat terasa dalam sikapnya terhadap Quraisy. Jika sebelumnya ia dihormati karena keturunan dan kekuatannya, kini ia juga disegani karena pendiriannya yang tegas dalam memegang kebenaran. Ia menghadiri setiap majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar Al-Quran, dan aktif dalam dakwah. Tak jarang ia menghadapi intimidasi dari kaumnya sendiri, namun ia tidak gentar. Ketika kaum musyrik menyakiti sahabat-sahabat lemah, Hamzah berada di barisan depan yang membela. Ia tak ragu menantang siapapun yang mencoba menindas kaum muslimin, bahkan jika itu berarti menghadapi orang-orang yang dahulu adalah sahabat dekatnya. Hamzah tahu bahwa menjadi seorang muslim bukanlah perkara mudah di Mekah. Namun, justru di sanalah ia menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Baginya, Islam bukan hanya agama, tapi jalan hidup yang penuh kemuliaan. Ia tidak lagi membanggakan darah Quraisy yang mengalir dalam dirinya, melainkan bangga menjadi bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah menemukan kebenaran, dan aku tak akan pernah mundur darinya, kata Hamzah suatu hari kepada beberapa pembesar Quraisy yang mencoba membujuknya kembali kepada agama nenek moyangnya. Mereka pun tahu, tidak ada gunanya memaksa Hamzah. Bila dia telah mengambil keputusan, maka tak seorang pun bisa mengubahnya. Ketika tekanan Quraisy mencapai puncaknya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah alias Ethiopia, Hamzah memilih tetap tinggal bersama Nabi. Ia tidak hanya bertahan di Mekah, tapi juga melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dalam satu peristiwa, saat orang-orang Quraisy berencana menyakiti Nabi di sekitar Ka'bah, Hamzah maju dan menghadang mereka dengan keberanian yang luar biasa. Ia berdiri seperti gunung, tak gentar sedikit pun terhadap jumlah mereka yang jauh lebih banyak. Selama aku masih hidup, tak seorang pun akan menyentuh keponakanku, tegasnya dengan mata membara. Dalam kepribadiannya, Hamzah juga mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Ia adalah sosok yang sangat penyayang terhadap kaum lemah dan anak-anak, namun menjadi singa buas di hadapan musuh-musuh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, bahkan menyebutnya sebagai singa Allah. Gelar itu bukan sekadar simbolis, tapi benar-benar mencerminkan peran Hamzah dalam setiap peristiwa besar umat Islam di masa awal. Ia bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga pelindung moral, memberikan keteladanan dalam keberanian dan keteguhan hati. Di tengah kerasnya medan dakwah dan beratnya cobaan di Mekah, kehadiran Hamzah adalah anugerah besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan hanya saudara, bukan hanya paman, tetapi juga seorang sahabat sejati yang siap mengorbankan segalanya demi agama ini. Dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia telah memilih jalannya, dan jalannya adalah jalan para pejuang. Dan di jalan itulah Hamzah akan terus melangkah dengan gagah, hingga kelak ajal menjemputnya di medan jihad yang paling mulia. Tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, sebuah peristiwa besar yang mengguncang jazirah Arab pun terjadi, yaitu Perang Badar. Ini adalah perang pertama yang dilalui umat Islam melawan kaum Quraisy dan menjadi titik balik yang menentukan bagi eksistensi umat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sekitar 313 orang sahabat dengan perlengkapan seadanya, menghadapi lebih dari 1.000 pasukan musyrik Quraisy yang datang lengkap dengan perlengkapan perang. Di antara para pejuang itu, berdiri sosok yang gagah dengan sorot mata tajam dan tubuh yang tegap, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan ikat kepala berwarna bulu burung unta, ia tampak seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Hamzah bukan hanya hadir sebagai prajurit, tetapi sebagai simbol keberanian yang membakar semangat para sahabat. Sejak awal pertempuran, ia berada di barisan terdepan. Ketika 3 pendekar Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, menantang duel 1 lawan 1, Hamzah termasuk di antara 3 sahabat yang tampil. Bersama Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Harits, Hamzah menghadapi Syaibah. Duel itu berlangsung sengit, namun Hamzah dengan kekuatan dan keterampilan pedangnya mampu mengalahkan lawannya dengan cepat dan penuh keberanian. Darah mengucur di medan Badar, tapi bukan darah dari tubuh Hamzah, melainkan dari musuh-musuh Allah yang takluk di hadapannya.
Pertempuran pun dimulai dengan penuh gemuruh takbir. Hamzah menerjang ke tengah barisan musuh layaknya singa kelaparan. Ia mengayunkan pedangnya dengan presisi dan kekuatan, menebas satu demi satu prajurit musyrik yang mencoba mendekat. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Sambil melantunkan takbir, ia bertarung bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi tegaknya kalimat tauhid. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Hamzah membunuh lebih dari 7 musuh dengan tangannya sendiri. Setiap langkahnya di medan perang adalah teriakan kemenangan bagi Islam dan gemetar bagi lawan-lawannya. Namun, tak hanya kekuatan fisik yang membuat Hamzah istimewa. Ia bertempur dengan keyakinan penuh, dengan hati yang bersih dari niat duniawi. Ketika seorang sahabat bertanya padanya, "Apa yang membuatmu begitu berani, wahai Abu Ammar?" Hamzah menjawab dengan tegas, "Aku melihat surga terbentang di hadapanku, dan aku ingin masuk ke dalamnya." Inilah sumber keberanian sejati yang membuatnya tak tergoyahkan. Ia tidak bertempur demi nama atau kemuliaan, tetapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hatinya telah menambatkan harapan pada akhirat, bukan pada kejayaan dunia. Perang Badar berakhir dengan kemenangan besar bagi umat Islam. Kaum Quraisy mundur dengan kehinaan, meninggalkan banyak mayat dan tawanan. Kemenangan itu bukan karena jumlah atau kekuatan pasukan, tapi karena keimanan dan keberanian orang-orang seperti Hamzah. Rasulullah SAW sangat gembira dan bersyukur, dan beliau memuji keberanian Hamzah secara khusus. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebut Hamzah sebagai singa Allah dan singa Rasul-Nya, karena peran besar yang ia mainkan dalam perang ini. Nama Hamzah semakin harum di kalangan sahabat dan semakin ditakuti oleh kaum musyrikin. Sejak saat itu, Hamzah menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati umat Islam. Setiap pertempuran dan cobaan yang dihadapi kaum muslimin seolah lebih ringan ketika mereka tahu Hamzah berada di barisan mereka. Ia bukan hanya prajurit, tetapi juga inspirasi. Keberaniannya di Badar menjadi legenda yang terus dikenang sepanjang sejarah. Dan bagi Hamzah sendiri, perang itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang pejuang sejati yang akan terus membela Islam hingga titik darah penghabisan. Perang Uhud menjadi ujian berat bagi kaum muslimin. Setelah kemenangan gemilang di Badar, musyrikin Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyusun kekuatan besar untuk membalas kekalahan mereka. Sekitar 3.000 pasukan Quraisy datang menyerbu Madinah, jauh lebih banyak dari pasukan muslimin yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Di barisan pasukan muslim, Hamzah bin Abdul Muttalib kembali hadir sebagai garda terdepan. Semangatnya menyala seperti api, dan suaranya yang lantang memekikkan takbir membuat pasukan muslimin semakin teguh. Hamzah tidak hanya bersiap untuk bertarung, tapi ia juga telah mempersiapkan dirinya untuk syahid. Di tengah pertempuran yang berlangsung sengit di lereng Gunung Uhud, Hamzah bertarung seperti singa yang haus kemenangan. Ia maju tanpa gentar, menebas musuh-musuh Allah dengan keberanian yang mengguncang hati lawan-lawannya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia berhasil menewaskan lebih dari 20 prajurit Quraisy dalam pertempuran itu. Kecepatan dan kekuatannya membuatnya sulit dihentikan. Namun di tengah kegagahan itu, takdir syahid yang telah Allah tuliskan untuknya pun tiba. Seorang budak Habsyi bernama Wahsy bin Harb mengintainya dari kejauhan. Wahsy bukan bagian dari pasukan reguler Quraisy, tetapi ia diiming-imingi kebebasan oleh Hindun binti Utbah jika berhasil membunuh Hamzah. Wahsy adalah seorang pemburu tombak yang sangat terampil. Ia bersembunyi di balik batu, menunggu saat yang tepat. Ia tahu dalam pertarungan langsung ia takkan mampu menghadapi Hamzah. Maka ia gunakan kelicikan. Ketika Hamzah tengah bertarung dengan prajurit Quraisy lainnya dan sedang tidak memperhatikan, Wahsy melemparkan tombaknya dengan kekuatan penuh. Tombak itu menancap di tubuh Hamzah, tepat mengenai bagian bawah perutnya dan menembus hingga ke punggung. Tubuh sang singa Allah limbung dan roboh. Namun ia tidak jatuh dalam ketakutan. Ia jatuh sebagai pejuang, dengan pedang masih dalam genggaman dan mulut yang basah oleh takbir. Berita gugurnya Hamzah menyebar di medan perang seperti petir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul. Usai pertempuran, beliau turun ke medan Uhud dan mencari jasad pamannya. Ketika beliau melihat tubuh Hamzah yang tergeletak dengan luka yang parah dan tubuh yang telah dimutilasi oleh Hindun, beliau menangis terseduh-seduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah terlihat menangis sedalam itu sebelumnya. Tidak ada musibah yang lebih berat bagiku daripada kepergianmu, wahai pamanku, ucap beliau. Air mata para sahabat pun jatuh menyaksikan kesedihan Nabi mereka. Syahidnya Hamzah bukan hanya kehilangan pribadi yang tangguh, tapi juga kehilangan bagian dari hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku Hindun yang memotong hidung dan telinga Hamzah bahkan merobek dadanya demi mengambil hati sang pahlawan Islam adalah gambaran kebencian yang sangat mendalam. Namun kebencian itu tidak mampu menghapus kemuliaan Hamzah. Justru, luka-luka di tubuhnya menjadi saksi keimanan yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mensolatinya dan menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhada, alias pemimpin para syuhada. Ia dimakamkan di medan Uhud, di tempat ia syahid, dengan darahnya sebagai kain kafan. Para sahabat menatap jenazahnya dengan tangis haru, namun juga dengan kebanggaan yang besar, karena mereka tahu Hamzah telah mencapai kemenangan sejati. Syahidnya Hamzah menjadi titik yang menyentuh hati umat Islam sepanjang zaman. Ia gugur bukan karena lemah, tapi karena telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan Hamzah. Bahkan dalam doa-doanya, beliau sering menyebut nama sang paman yang ia cintai itu. Dan Wahsy, yang dahulu membunuh Hamzah kelak akan masuk Islam. Namun dosa membunuh Hamzah menjadi bayangan yang tak pernah hilang dari hidupnya. Hamzah bin Abdul Muttalib pergi dari dunia dengan mulia. Ia telah memberikan segalanya untuk Islam, dan namanya abadi sebagai lambang keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib di medan Uhud bukanlah akhir dari kisahnya, justru di sanalah warisannya yang agung bermula. Nama Hamzah hidup sepanjang zaman, menembus waktu dan generasi, menjadi simbol keberanian yang tak tergoyahkan dan cinta yang tulus kepada agama. Di setiap riwayat yang dikisahkan oleh para sahabat, dalam setiap majelis ilmu para ulama, nama Hamzah selalu disebut dengan penuh penghormatan. Ia bukan sekadar pahlawan, tapi teladan bagi semua orang yang ingin menjadi pejuang sejati dalam jalan Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah melupakan pamannya ini. Dalam setiap kesempatan, beliau selalu menyebut Hamzah dengan gelar mulia, Sayyidushi Syuhada, yaitu pemimpin para syuhada. Pasca perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap menziarahi makam para syuhada, terutama makam Hamzah. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa beliau bahkan mengunjunginya sebelum pergi ke medan perang lainnya dan berdoa di sisi pusaranya. Cinta Nabi kepada Hamzah begitu besar, hingga ketika Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat luka di tubuh sang paman, ia tak mampu menahan air mata. Namun, di balik duka itu, ada kebanggaan, karena mereka tahu Hamzah telah memilih jalan kemuliaan, jalan syahid. Sebuah akhir yang tidak bisa diraih oleh orang-orang biasa, melainkan oleh mereka yang benar-benar ikhlas dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Warisan terbesar Hamzah bukanlah senjata atau kemenangan militer, melainkan keteladanan. Keteladanan dalam keberanian yang tidak sombong, dalam kekuatan yang tidak zalim, dan dalam cinta yang tidak bersyarat terhadap Islam. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh yang besar atau pedang yang tajam, tetapi dari hati yang teguh dan niat yang lurus. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh besar yang lahir kemudian. Para sahabat, tabi'in, bahkan para panglima perang yang menaklukkan dunia, namun mereka semua tetap memandang Hamzah sebagai salah satu rujukan keberanian yang paling agung. Bagi kaum muslimin sepanjang sejarah, kisah Hamzah adalah sumber inspirasi yang tak pernah kering. Ia adalah lambang dari seseorang yang menggunakan kekuatannya untuk membela yang lemah, yang memilih akhirat di atas dunia, dan yang menjadikan ridho Allah sebagai tujuan tertinggi hidupnya.
Dalam dunia modern yang dipenuhi dengan kebingungan moral dan krisis keteladanan, sosok Hamzah seperti cahaya penunjuk arah, mengingatkan umat bahwa keberanian bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang berdiri di atas kebenaran, bahkan saat semua orang menentangnya. Kemuliaan Hamzah bahkan tidak berhenti di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa para syuhada hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki serta kebahagiaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapat rezeki." Quran Surah Ali Imran, ayat 169. Dan Hamzah adalah bagian dari mereka. Ia hidup, bukan hanya dalam kenangan dan cerita, tapi dalam kemuliaan hakiki yang tidak akan pernah pudar. Kisah Hamzah bin Abdul Muttalib mengajarkan kita semua bahwa menjadi muslim sejati bukan hanya tentang ibadah dan ilmu, tetapi juga tentang keberanian untuk membela kebenaran meski harus dibayar dengan darah dan nyawa. Ia telah mewakafkan hidupnya untuk Islam, dan Allah membalasnya dengan derajat yang tinggi di sisinya. Semoga kita bisa meneladani semangat dan keikhlasannya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya kelak di surganya yang paling tinggi. Amin. Hamzah bin Abdul Muttalib memang telah tiada, tapi warisannya hidup dalam setiap jiwa yang berani berdiri membela kebenaran. Ia tidaklah mati, namun ia hidup di sisi Robnya, seperti dijanjikan dalam Al-Quran. Semoga kita bukan hanya mengaguminya, tapi juga meneladaninya. Karena surga yang sama menanti orang-orang yang berani seperti dirinya. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar kami terus bersemangat menyajikan kisah Islami menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.